Selamat sore, salam merupakan lovers. Sore ini langsung kita bikinkan VT tentang ada perdebatan di kolom komentar. Kayaknya udah agak lama sih itu ya. Memang ada pertanyaannya gini, Bang, kalau menurut saya merpati jantan player yang CC-nya over itu sudah pasti positif juara, meskipun nggak minggu ini, minggu depan, ataupun minggu depan berikutnya lagi. Dia bilang begitu. Dan ada kawan kita yang jawab di kolom komentar, sebagian menurut, oh iya setuju, dia bilang. Tergantung nanti hokinya, dia bilang. Kalau untuk ke situ benar. Tapi kalau menurut saya pribadi, nggak sepenuhnya pengertian merpati player yang jantan over CC itu bisa berhasil podium atau menang di setiap perlombaan, entah kapanpun itu. Gimana ini perdebatan dan curhatan sih sebetulnya. Di sini kita curhat minggu lah ya, anggap aja. Jadi bukannya saling berbagi sharing pengalaman lagi. Kali ini kita saling sharing tentang pentingnya atau terlalu pentingnya nggak sih di mata para pemain merpati kolong ini, merpati jantan yang over CC itu bakalan menjadi juara suatu saat nanti gitu. Nah, semoga curhatan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore, salam merupakan lovers. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, like, subscribe. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen, mampir. Terima kasih banyak untuk yang udah banyak banget bantu jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin. Dan itu ada beberapa pertanyaan di kolom komentar atau mungkin mereka mau tahu, Bang, tolong VT di lapangan. Tolong bikinkan VT saat lagi latihan, ya boleh. Tapi nanti tunggu saya ada waktu, karena kita ini memprioritaskan cari cuan, bos. Cuan dulu baru hobi. Karena channel ini memang sekedar curhat tentang pengalaman. Pasti suatu saat nanti saya pasti ke lapak, kita bikinkan VT di lapak gitu. Tapi kalau memang dia bilang, oh nah kebanyakan channelnya dari awal sampai sekarang memang di bidang edukasi, iya. Karena waktu kita terbatas. Editan film saya masih belum kelar-kelar. Karena apa? Karena itu kerjaan. Kita ngejar kerjaan, ngejar duit, ya nggak? Belum lagi kita di edukasi yang di channel ini, belum lagi channel-channel yang lain. Jadi itu yang saya kejar. Jadi saya tetap memprioritaskan cari uang daripada hobi. Hobi itu untuk nomor sekian. Itu prinsip saya. Karena di lapangan burung sana ya, sebelum kita kembali ke topik awal ya, di lapangan burung dimanapun yang saya sudah ketahui sesuai pengalaman saya pribadi, mayoritas di lapangan pemain burung merpati kolong, entah kolong bebas, long sprint atau kolong meja, itu perekonomian pasti menengah ke bawah, itu pasti banyak dibandingkan perekonomian yang di atas. Mereka yang bermain merpati yang memiliki perekonomian di atas itu cuma segelintir orang, bisa kehitung pakai jari. Tapi untuk kita yang standar ke bawah, menengah ke bawah, pemain merpati itu nggak bisa dihitung pakai jari, banyak. Percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak mungkin, karena memang logikanya seperti itu, kenyataan di luar sana begitu. Nah, kita kembali ke topik pembahasan awal aja ya. Ini cuma sekedar curhatan, pemberitahuan tentang kenapa saya masih belum bikin graffiti di lapangan nanti, karena fokus nyari duit. Kita kembali ke pokok pembahasan awal yang dimana kawan kita bilang merpati yang memang over CC itu sudah pasti podium suatu saat nanti. Ini kita nilai dari merpati tersebut muda, sudah jadi player, sampai tahap dia mengikuti lomba setiap minggu. Dia bilang pasti podium suatu saat nanti. Kalau kesitunya mungkin iya, kembali ke rezeki masing-masing. Tapi saya kembalikan lagi, yang namanya merpati over CC itu nggak ada kata pasti. Ingat kata pasti, kalimat pasti itu nggak ada kata pasti dia bakalan podium. Karena apa? Karena kenyataan di luaran sana, merpati yang over CC itu susah untuk podium. Karena ketahanan fisiknya nggak sanggup. Tapi tergantung lagi ya, tergantung mainnya di matras atau di sekamnya tebal atau tipis. Matrasnya memang benar-benar disituasikan atau dikondisikan kayak matras yang kayak nasional gitu kan. Sedangkan yang nasional aja
itu tuh tewas. Nah kayak lapak yang sekarang nih kan, lomba nasional lapak Bima Sakti itu samurai tewas guys. Samurainya Kian Santang kalau nggak salah, itu menurut info sore ini samurainya Kian Santang tewas di lapak Bima Sakti. Itu kalau nggak salah, saya masih belum cari tahu kebenarannya, cuma menurut info realnya begitu. Nah bayangin, sekelas samurai Kian Santang selesai. Sekelas samurai loh, kawan-kawan pasti tahu samurai milik pemain yang namanya tim Kian Santang segala macam, itu samurai pasti tahu, termasuk legend lah kalau saya bilang, termasuk tenar. Over CC tewas di matras. Jadi nggak jadi jaminan atau kawan kita bilang pasti merpati yang over CC itu pasti suatu saat juara. Enggak bosku. Merpati yang rata-rata juara itu merpati yang CC-nya memang bagus, kontrolnya bagus, loss atas bagus, dan penyelesaian akhir pun bagus. Jadi kalau cuman mengandalkan sekedar over CC nggak dikontrol, ya kalau menurut saya wassalam. Walaupun perawatannya udah maksimal banget gitu kan, tapi kembali ke rezeki masing-masing sih kalau menurut saya, kembali ke rezeki masing-masing gitu loh. Kalau memang kita udah memaksimalkan genetiknya, terahnya, perawatannya, pas di over CC terus juara, alhamdulillah gitu kan. Lagian memang kalau menurut saya pribadi memang susah banget merpati yang over CC intinya CC-nya udah berlebihan, itu bisa berturut-turut podium. Bukannya nggak ada, ada. Merpati yang over CC bisa berturut-turut podium itu ada. Karena mental, ketahanan fisiknya bagus, keturunannya bagus, ada. Tapi itu bisa dihitung pakai jari bosku. Karena rata-rata merpati yang over CC itu daya tahan tubuhnya susah banget. Ibaratnya mental tarungnya itu bisa lebih mudah drop dalam kondisi saat dia udah ngerasain badannya sakit, sayapnya sakit saat turun gitu. Itu yang harus dipahami. Tapi nggak begitu juga, oh punya saya pelan kok bang, jadi nggak rawan cedera, tapi tetap aja tahu sendiri kan permainan zaman sekarang merpati kolong bebas kayak gimana turunnya. Kalau menurut saya turunnya udah kayak batu semua rata-rata, karena sekarang kualitasnya merata gitu loh. Rata-rata punya merpati yang CC, tinggal kembali ke fisik si merpati, ketahanan tubuhnya dalam menghadapi CC-nya yang besar, perawatan, rezeki masing-masing kalau memang dikasih podium. Itu yang menurut saya logika. Jadi saya nggak pernah memastikan, walaupun ada ternakan saya yang piingnya over CC, memastikan burung ini juara, enggak. Karena udah berapa kali ada breedingan yang over CC itu susah juara. 2 kali 3 kali terbang udah ampun-ampunan, bahkan nggak bisa sanggup terbang lagi. Itu pun selesai terbang 2 kali atau 3 kali dia ngebongkok di dongdang, nggak sanggup berdiri. Karena apa? Karena terlalu berlebihan. Intinya merpati tersebut akhirnya nggak kepake. Bukannya nggak bagus, bagus untuk CC, tapi nggak bisa kepake untuk lomba, untuk jangka panjang itu nggak bisa kalau merpati yang over CC. Begitu pemahamannya dan pengertiannya. Saya harap ada beberapa pemain atau kawan-kawan di sana yang sudah mulai terbuka pemikirannya tentang merpati-merpati yang over CC. Merpati yang over CC itu bukannya nggak bagus, bagus, asalkan dia bertanggung jawab, sanggup dengan daya tahan tubuhnya dalam kondisi CC-nya yang besar. Dan semoga memang podium kalau memang rezeki. Utamakan perawatan khusus merpati seperti itu. Memang merpati over CC itu paling susah dilatih. Ingat, ini merpati over CC sudah pasti paling susah dilatih, karena udah sering saya pengalaman ngelatih merpati over CC. Paling susah tinggi, tapi kalau udah ketemu tinggi stabil, enak bosku. Tapi untuk sore ini saya rasa cukup curhatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bukan cuma untuk saya. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.